Anies Encezara Permata dengan NPM 25412030. I will explain the material about statistical economic. Definition of economic adalah cabang ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip statistika dengan ilmu ekonomi untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, serta menafsirkan data ekonomi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional dan objektif. Secara lebih luas, statistika ekonomi tidak hanya berfokus pada angka atau data semata, tetapi juga pada proses memahami fenomena ekonomi melalui data tersebut. Artinya, data ekonomi seperti pendapatan, inflasi, pengangguran, produksi, dan konsumsi tidak hanya dicatat, tetapi juga dianalisis untuk menemukan pola hubungan dan kecenderungan tertentu. Types of economic statistics. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambar, merangkum, dan menyajikan data tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Artinya, statistika ini hanya menjelaskan apa yang terjadi pada data yang ada, bukan memprediksi atau menarik kesimpulan untuk populasi yang lebih luas. Tujuannya, menyederhanakan data agar mudah dipahami, menampilkan informasi secara ringkas dan jelas. Bentuk penyajiannya seperti tabel, grafik seperti diagram, batang, lingkaran, histogram. Ukuran pemusatan seperti mean, median, modus. Ukuran penyebaran seperti range, varians, standar deviasi. Yang kedua, statistika inferensial adalah metode statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi tentang populasi berdasarkan data sampel. Berbeda dengan deskriptif, statistika ini sudah masuk ke tahap pengambilan keputusan dan generalisasi. Tujuannya, mengambil kesimpulan dari sampel, membuat prediksi, menguji hipotesis. Nah, metode yang digunakannya seperti estimasi atau perkiraan, uji hipotesis, regresi, kolerasi. Nah, yang ketiga, statistika parametrik adalah metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan asumsi tertentu tentang distribusi data, biasanya mengikuti distribusi normal. Ciri-cirinya seperti data berbentuk numerik, interval atau rasio, berdistribusi normal, varians homogen, menggunakan parameter seperti mean dan standar deviasi. Contoh metodenya seperti uji tes, ANOVA, regresi linear. Yang keempat, statistika non-parametrik adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data tanpa asumsi distribusi tertentu. Nah, metode ini lebih fleksibel dibanding parametrik. Ciri-cirinya seperti tidak harus berdistribusi normal, bisa digunakan untuk data ordinal atau nominal, cocok untuk sampel kecil. Contohnya seperti uji chi-squared, uji Mann-Whistey, uji Wilson, uji Kruskal-Wallis. Types of data in economic statistics. Dalam statistika ekonomi, data merupakan bahan utama untuk melakukan analisis. Agar analisis tetap dan akurat, data perlu diklarifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu sifat, sumber, dan waktu. Nah, berdasarkan sifatnya, pertama, data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka melainkan berupa kategori, label, atau deskripsi yang menunjukkan karakteristik tertentu. Ciri-cirinya tidak dapat dihitung secara matematis langsung, bersifat deskriptif,
biasanya dalam bentuk kategori atau klarifikasi. Nah, contoh dalam ekonominya jenis pekerjaan seperti petani, pegawai kewirausahaan. Tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan sarjana. Status pekerjaannya bisa seperti tetap, kontrak, atau pengangguran. Nah, penjelasan dari materi ini meskipun tidak berupa angka, data kualitatif tetap penting karena memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi. Data ini biasanya dianalisis menggunakan frekuensi atau persentase. Yang ketiga, data kuantitatif adalah data yang berupa angka dan dapat dihitung serta dianalisis menggunakan metode statistik. Ciri-cirinya berbentuk numerik, bisa dilakukan operasi matematika, penjumlahan rata-rata, dan lain-lain. Lebih mudah dianalisis secara statistik. Contoh dalam ekonominya, gaji atau pendapatannya sekitar 2 juta, harga barangnya sekitar 10.000, jumlah produknya sekitar 100 unit. Penjelasannya, data kuantitatif sering digunakan dalam analisis ekonomi karena dapat memberikan ukuran yang pasti dan objektif terhadap suatu fenomena seperti tingkat kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi. Nah, berdasarkan sumbernya, ada yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang digunakan langsung oleh peneliti atau pihak yang membutuhkan data dari sumber pertama. Cara memperolehnya seperti survei, wawancara, observasi langsung, atau kuesioner. Nah, contohnya seperti peneliti kan melakukan survei langsung ke masyarakat untuk mengetahui tingkat pendapatan. Nah, kelebihannya, data lebih akurat dan sesuai kebutuhan, lebih spesifik terhadap tujuan penelitian. Kekurangannya membutuhkan waktu dan biaya besar, proses pengumpulan lebih rumit. Data sekunder adalah data yang lebih dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain sehingga peneliti tinggal menggunakan data tersebut. Contohnya seperti data dari Badan Pusat Statistika, BPS, laporan pemerintah, jurnal, atau laporan perusahaan. Kelebihannya lebih cepat dan mudah diperoleh, biaya relatif lebih murah. Nah, kekurangannya kurang spesifik sesuai kebutuhan, kadang sudah tidak up to date. Berdasarkan waktunya, yang pertama, time series atau data berkala adalah data yang dikumpulkan secara berurutan dari waktu ke waktu untuk meningkatkan perkembangan atau tren. Ciri-cirinya memiliki dimensi waktu, digunakan untuk analisis tren dan prediksi. Contohnya itu seperti inflasi dari tahun 2015 sampai 2025, pertumbuhan ekonomi tiap tahun, harga beras tiap bulan. Penjelasannya, data ini sangat penting untuk melihat perubahan kondisi ekonomi seperti apakah inflasi meningkat atau menurun. Pertama, cross-section data penampang. Cross-section adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu dari banyak objek atau unit analisis. Ciri-cirinya tidak memiliki dimensi waktu, membandingkan beberapa objek sekaligus. Contohnya pendapatan 10 provinsi pada tahun 2024, tingkat pengangguran di berbagai daerah dalam 1 tahun. Penjelasannya, data ini digunakan untuk melihat perbedaan atau variasi antara kelompok dalam waktu yang sama. Mean atau nilai rata-rata adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi banyak data. Mean menggambarkan kondisi umum keseluruhan data karena semua nilai ikut diperhitungkan. Rumus Mean, X bar sama dengan jumlah seluruh data, X dibagi dengan banyaknya data. Keterangannya, X bar sama dengan mean atau rata-rata, sigma X sama dengan jumlah seluruh data, N adalah banyaknya data. Ini ada contoh soal yang pertama. Data yang bernilai 4, 6, 8, 10 adalah jumlah data 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 28. Nah, jadi banyaknya data sekitar 4. X bar sama dengan 28 dibagi 4 sama dengan 7. Jadi meannya bernilai 7. Yang contoh yang kedua, kasus ekonomi. Nah, pendapatannya ini jutaan ya. 2, 3, 4, 5, 6. X bar sama dengan
2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, jadi nilai rata-rata pendapatannya sekitar 4 juta. Kelemahan Mean sendiri sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier rate. Nah, yang kedua, median atau nilai tengah adalah nilai yang berada di tengah setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Median menunjukkan posisi tengah, bukan rata-rata. Rumus median, jika jumlah datanya ganjil, rumusnya median sama dengan X ke N tambah 1 dibagi 2. Jika jumlah datanya genap, rumusnya median sama dengan X ke N per 2 ditambah X ke N per 2 tambah 1 kemudian dibagi 2. Ini contoh yang pertama yaitu ganjil. Data yang bernilai 3, 5, 7, 9, 11 mediannya X ke 5 tambah 1 dibagi 2 sama dengan X ke 3 sama dengan 7. Jadi nilai mediannya adalah 7. Contoh yang kedua itu adalah genap. Nah, data yang bernilai 2, 4, 6, 8, mediannya 4 ditambah 6 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi, nilai mediannya adalah 5. Kelebihan median tidak dipengaruhi nilai ekstrem, lebih stabil untuk data tidak merata. Kekurangannya tidak menggunakan semua data, kurang sensitif terhadap perubahan. Modus yang pertama, modus data tunggal. Untuk data biasanya tidak berkelompok, tidak perlu rumus. Caranya cukup cari nilai yang paling sering muncul. Contohnya seperti data yang bernilai 2, 3, 3, 4, 5. Modusnya adalah 3. Nah, sedangkan modus data berkelompok ini pakai rumus. Jika data sudah dalam bentuk tabel distribusi sefrekuensi digunakan rumus berikut. MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2. Kemudian dikalikan P. Keterangannya MO sama dengan modus, L adalah batas bawah kelas modus, D1 adalah frekuensi kelas modus, D2 frekuensi kelas modus, P sama dengan panjang kelas interval. Nah, contoh soalnya intervalnya bernilai 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49 dan 50 sampai 59. Nah, nilai frekuensinya 5, 8, 12, 7 dan 3. Nah, langkah yang pertama tentukan kelas modusnya dulu. Frekuensi terbesarnya adalah 12. Nah, sedangkan kelas modusnya 30 sampai 39. Nah, langkah yang kedua tentukan nilai. L-nya adalah 29,5. Ini adalah batas bawah kelas modusnya. D1 sama dengan 12 dikurang 8 sama dengan 4. D2 12 dikurang 7 sama dengan 5. Jadi P-nya adalah 10. Nah, langkah yang 3 masukkan ke rumusnya. MO sama dengan 29,5 ditambah 4 dibagi 4 tambah 5. Kemudian dikali 10. MO sama dengan 29,5 ditambah 4 per 9 dikali 10. MO sama dengan 29,5 ditambah 4,4 sama dengan 33,94. Nah, hasilnya dari modus tersebut adalah 33,94. Kesimpulan dari materi ini adalah ukuran pemusatan data merupakan alat penting dalam statistika yang digunakan untuk menggambarkan nilai pusat atau nilai yang mewakili sekumpulan data. 3 ukuran yaitu mean, median, modus memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata keseluruhan data. Median menunjukkan nilai tengah yang lebih stabil terutama pada data yang tidak merata. Sedangkan modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam data. Dalam penggunaannya memiliki ukuran pemusatan harus sesuai dengan kondisi data agar hasil analisis lebih akurat. Mean cocok untuk data yang normal, median lebih tepat untuk data yang memiliki nilai ekstrim, dan modus berguna untuk menilai kecenderungan data. Oleh karena itu, ketiga ukuran ini sebaiknya digunakan bersama agar memberikan gambaran yang lebih lengkap dan membantu dalam pengambilan keputusan khususnya dalam bidang ekonomi.